Gorengan baru nih di grup-grup Facebook saat ini. Kita lihat seberapa kriuk in-ear monitor satu ini digorengnya ya. Dan buat kalian yang sudah punya, bagaimana pendapat kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah mengenai in-ear monitor satu ini. And without any further ado, kita langsung bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sounding Tips bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Berbicara soal brand Sivga, yes, brand satu ini melekat banget di otak saya karena apa? Tuningannya yang unik pertama, dan kedua, kayu-kayuan yang estetik dan juga mempesona banget. Tidak terlepas dari in-ear monitor satu ini juga memiliki bahan kayu yang juga tidak kalah estetiknya. Dan Sivga selalu konsisten menggunakan bahan-bahan kayu dalam setiap headphone ataupun in-ear monitor mereka. Dan kali ini kita kedatangan in-ear monitor yang budget dari mereka yang diberi nama Sivga Q ya. Kalau penyebutannya salah mohon koreksi aja atau bantuannya di bawah ya, di kolom komentar di bawah kalian bisa koreksi aja kalau salah ya. Saya sebutnya Q aja untuk mewakilkan namanya ya. Mungkin kalau salah mohon maaf juga ya di situ ya. Dan in-ear monitor satu ini adalah in-ear monitor single dynamic driver di mana menggunakan beryllium plated single dynamic driver. Ya, sekalian nggak salah dengar, beryllium plated yang sempat hype beberapa tahun lalu itu. Dimana bicara soal diafram beryllium sendiri adalah diafram yang fleksibel tapi tetap rigid dan kuat banget. Jadi mengurangi distorsi-distorsi yang nggak perlu sama sekali. Kelebihan lainnya in-ear monitor satu ini yaitu build-nya juga cakep banget, nanti kita bahas di belakang aja. Untuk sisi kabelnya dia sudah menggunakan kabel dual pin 0,78 mm. Dimana perlu kalian perhatikan juga tupinnya ini untuk bagian female-nya agak sedikit masuk di dalam, agak sedikit recess sedikit ya, tapi nggak separah Duno SA6 sih. Untuk sensitivitasnya sendiri, in-ear monitor ini ada di angka 108 dB dengan impedance 32 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk Intium Indonesia sebagai sponsor video review kali ini. Buat kalian yang belum tahu Intium adalah salah satu distributor yang terbesar di Indonesia ya. Ada banyak produk yang dibawa mereka, Vio, Sivga, lalu juga Moondrop, ada juga Ebaso, dan brand-brand besar lainnya yang tidak bisa saya sebutkan sekarang. Jadi kalian cek aja di kolom deskripsi di bawah, cek-cek aja produknya apa ya. Hi-Fi Man juga mereka bawa, dan juga Chain juga mereka bawa produk-produk yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga audiophile. Selain itu, Intium juga memberikan garansi 1 tahun untuk setiap produk mereka, dan itu adalah garansi resmi yang tentu saja membuat kalian bebas khawatir pada barang-barang yang kalian beli, karena sudah bergaransi dan pasti di cover. Dan link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah untuk Sivga Q ini kalau kalian tertarik, dan 100% review adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini, untuk sensasi lengkap dari packaging in-ear monitor satu ini kalian bisa cek aja di link di atas ya untuk lihat sensasi lengkapnya bagaimana sih unboxing dari in-ear monitor satu ini. Berbicara soal isi dari in-ear monitor satu ini sendiri sebenarnya B aja sih, sensasi unboxingnya juga B aja sebenarnya. Tapi hal yang perlu saya apresiasi yaitu perintilan-perintilannya itu high quality banget ya. Di dalamnya itu ada in-ear monitor, kabel tentu saja, case, 6 pasang air tips, dan tentu saja manual-manual. Tapi case-nya ini bukan case kaleng-kaleng, dan ini case yang high quality banget. Saya appreciate banget case seperti ini ya. Walaupun memang sedikit besar ya, tidak terlalu mobile untuk dibawa-bawa, tapi ini kualitas case-nya mantep banget ya. Bukan kualitas tin case atau kualitas yang kulit abal-abal gitu, enggak. Ini rasanya kulit asli, mungkin ya, tapi mungkin juga pleather yang high quality. Jadi saya nggak bisa konfirmasi di situ. Tapi looking nice banget, rapi banget juga, kokoh banget menurut saya. Case-nya patut saya kasih jempol 2 ini. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk packagingnya. Walaupun packagingnya biasa ya, tapi ya dapat case seperti ini biasanya ada di in-ear monitor yang harganya jauh lebih mahal sih harusnya. Selain kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, untuk build quality dari in-ear monitor satu ini berbahan zinc alloy, di dalamnya bahannya metal yang super solid banget, dan terdapat 2 fan hole, 1 dan 2 di dekat nozzle-nya. Ada markingnya juga left dan right dengan cukup jelas di sini ya. Dan nozzle-nya ini berbahan sama seperti housing-nya, berbahan metal juga ya. Cuma mungkin sedikit beda finishing aja ya. Untuk nozzle-nya sendiri bisa dikategorikan nozzle yang cukup miring. Kita akan ukur sama-sama untuk besarnya berapa ya. Oke, besarnya untuk diameternya adalah 6 mm. Sekarang rata-rata in-ear monitor sudah kepala 6 semua. Rata-rata 5,5 aja udah jarang ya untuk kepala nozzle-nya, jadi udah besar-besar banget ya. Kalau zaman dulu rasanya 4,5 itu masih normal ya. Sekarang kok 6 mm semua. Nozzle-nya juga bisa dikategorikan agak panjang ya. Di sini sudah ada lipsnya dan sudah ada filternya juga yang berbentuk unik seperti ini ya.
Lanjut ke bagian faceplate-nya, di sini menggunakan maple wood. Yes, diimport langsung dari Amrik, bos. Warnanya neutral wood dan ada embosan Sivga-nya juga. Mantep banget, gak terkesan gosong-gosong yang kacau gitu, enggak ya di sini ya. Jadi embosannya ini mantep banget menurut saya. Saya suka banget ya ini monitor dengan desain seperti ini karena eksotik banget kesannya. Kayu dan metal adalah the best combination menurut saya. Suka banget. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin 0,78 mm dengan pin berbahan metal seperti ini. Untuk kabelnya sendiri adalah high purity copper ya, dengan silver plated atau SPC lah gampangnya ya. Warnanya silver seperti ini karena silver plated ya. Untuk kabelnya sendiri kalian bisa lihat sini ya, single line masing-masing kiri dan kanan ya. Untuk bagian bawahnya chin slider dan splitter ya, sama-sama bahannya metal. Nice banget, semuanya bahannya metal ya. Nggak kompromi banget nih untuk build quality kabelnya ya. Lalu untuk kabelnya bagian bawahnya seperti ini ya. Terkesan agak kaku tapi cukup tebal untuk kabelnya. Kalian bisa lihat betapa kekarnya kabel ini. Jacknya juga bahannya metal straight plug 3,5 mm. Mantap banget sih. Untuk 1 jutaan, this is the best we can get. Bahkan di angka 5 jutaan, 10 jutaan aja ini monitor yang ngaco masih banyak ya untuk build quality-nya. Jika dibandingkan dengan ini sudah another class. Untuk build quality kami berikan S Solid. Kenapa S Solid? Housing-nya mantep banget, berbobot, mewah banget, high quality banget lah intinya. Desainnya juga saya paling suka desain yang eksotik dari bahan kayu, hanya Sivga yang bisa. Dan juga kabel yang tidak kaleng-kaleng sama sekali. Walaupun belum modular, tapi kabelnya mantep banget di harganya. Ini contoh build quality yang harus ditiru oleh brand-brand inner monitor lainnya. Oke, selanjutnya kita bahas fitting dari inner monitor satu ini. Fitting dari inner monitor satu ini terlihat normal-normal aja ya. Dan menurut saya ini fittingnya secara housingnya bisa dikategorikan sedang dan agak sedikit lebar ya. Tapi ya, untuk bentuknya walaupun bahannya metal tapi cukup ergonomis, tidak ada sudut-sudut tajam ataupun fin yang aneh-aneh sama sekali di inner monitor satu ini. Untuk bobotnya ya memang cukup berbobot ya, tapi masih manageable baik inner monitor dan juga kabelnya. Untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear, regular fit seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan earpiece bawaan dengan size M-nya ya untuk inner monitor satu ini. Untuk kekedapan dan grip menurut saya so-so aja ya, masih kalah kekedapan dan gripnya jika dibandingkan dengan inner monitor resin ya. Tapi ya keuntungan dari hal seperti ini ya itu tidak terlalu panas ataupun cepat fatigue, tapi dia cukup berat juga ya, perlu kalian perhatikan juga di sini. Dan untuk pemakaian di telinga saya sendiri ya nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah sama sekali, cuma dia agak berbobot aja ya. Dan memang harus kalian cari earpiece yang bisa grip, yang bisa gigit biar nggak terkesan loose ataupun bocor suaranya. Jangan sampai itu terjadi. Dan secara umum kami memberikan skor B+ saja untuk fitting dari inner monitor satu ini. Overall sih nggak ada masalah ya fittingnya, cukup versatile. Cuma memang agak sedikit berat dan perlu fitting yang pas saja pada saat memilih earpiece. Selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan suara yang agak warm, sedikit bass ya, dengan penekanan di bagian mid bass dan juga mid low-nya. Jadi cukup banyak penekanan di bagian situ. Dan untuk di drive sendiri HP bisa sebenarnya, cuma saya sarankan kalau bisa dongle sih biar lebih maksimal aja. Dan suara yang saya suka adalah neutral warm sounding untuk sebuah inner monitor. Apakah inner monitor ini masuk? Ya nanti kita lihat aja. Oke, berbicara soal bass inner monitor satu ini bisa dikategorikan bass yang cukup fun. Untuk teksturnya sendiri terasa tekstur dynamic driver yang padat, tegas, dan tidak terkesan kopong sama sekali. Walaupun gitu, impactnya cukup oke dengan punch yang cukup dalam juga. Termasuk bass yang cukup ada boostingnya ya. Kalian bisa lihat di sini aja, cukup ada boostingnya di bagian bawah sini ya. Bisa lihat di sini ya. Di sini juga mid bassnya ada boostingan di sini juga ya. Ini juga bagian sedikit kena di sub bassnya, di mid bassnya juga banyak boostingnya di sini ya. Dan memang bassnya ini boostingnya cukup terasa, menguasai track dan sedikit menyelimuti lower mid range ya. Sedangkan untuk sub bassnya masih dapat rumble-nya tapi kalah sama mid bassnya ya. Secara kuantitas sendiri bassnya cukup besar tapi sedikit bleed ya. Tapi nggak sampai yang parah banget sih. Kalau pencinta bass ya bisa dicoba sendiri aja sih. Cuma menurut saya nggak parah-parah banget sih. Kalau kualitasnya sendiri bass yang asik, bersih, tapi memang sedikit kurang kontrol aja sih. Sebenarnya decay-nya ini terbantu banget ya dengan beryllium plated-nya. Ini teori saya ya, harusnya terbantu banget. Soalnya kalau inner monitornya ngaco ya, biasa dengan tuning seperti ini udah pasti bleed-nya parah ya. Dan rata-rata inner monitor pada umumnya kalau jelek drivernya pasti bleed kemana-mana dan ngaco suaranya.
Tapi inner monitor satu ini masih menghasilkan bass yang bisa dikategorikan fun dan full sounding sih. Oke, untuk midnya di sini posisinya sedikit mundur. Eksekusi male vokalnya ini somehow nikmat banget, surprisingly asik juga ya. Masih akurat dan terasa berbobot, kalian bisa lihat di sini ya. Dia cukup ada boosting sedikit ya di bagian lower mid range ya sampai ke bagian sini ya. Dan itu memberikan sentuhan warm touch dan sedikit smooth ya, tapi terkontrol banget. Male vokalnya juga asik somehow dengan artikulasi dan detail yang oke juga. Lanjut ke female vokalnya ini, kalian bisa lihat di sini agak sedikit turun ya di bagian female upper mid range dan juga presence-nya agak sedikit turun di 3-6K-nya. Tapi saat didengerin untungnya masih dapat presentasi yang cukup oke ya. Terkesan sedikit warmer sounding emang dengan detail yang oke. Secara dinamika dan energi memang cukup tersampaikan dengan baik. Walaupun mungkin dia bisa sedikit kurang lepas bagi sebagian orang. Untuk lagu Celine Dion, The Power of Love dieksekusi dengan cukup baik tanpa terkesan agresif ataupun shouty. Somehow mid inner monitor satu ini good sih menurut saya. Saya suka sih mid dari inner monitor satu ini. Saya bakal pikir inner monitor satu ini bakal menyajikan suara yang mendem-mendem klub, tapi tidak, dia menyajikan suara yang menurut saya pretty good job. Cuma bassnya aja pada lagu yang ada bassnya itu bisa agak sedikit menutupi vokalnya. Oke, untuk treble-nya ini bisa dikategorikan agak smooth dan terlihat emang treble-nya ya sedikit naik turun ya di bagian sini ya. Ini sedikit ada resonance peak ya. Ini harusnya 8K sih, coba kita lihat. Ya, kurang lebih 8K di sini. Ya agak sedikit offside dikit ya, tapi itu resonance peak ya. Dan di sini naik turun dikit ya memang treble-nya ya. Tapi ya nggak sampai yang ekstrim-ekstrim gimana, cuma naiknya di sini aja yang agak ekstrim resonance peak awal. Buat yang sensitif sih masih aman-aman aja dengerin inner monitor satu ini ya. Masih dapat kesan tekstur ceringnya tapi nggak sampai yang mendem-mendem parah banget ya. Tapi ya walaupun begitu memang yang rada-rada tumpul dikit ya, tapi bukan yang rasio sharp gitu ya. Untuk violinnya teksturnya memang sedikit kurang sih. Untuk detail dan ekstensinya so-so aja di bagian atas ini. Si balance-nya pada lagu Code Cool juga masih cukup aman di sini ya. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Q ini kami berikan skor B+. Tonalnya ini bisa dikategorikan oke banget ya. Bassnya sedikit over ya. Midnya asik dengan treble yang cukup aman. Cocok buat kalian yang mencari warm sounding inner monitor. Dan di sini bisa kelihatan gambarannya. Di sini saya menggunakan target Harman di sini ya. Dan memang di sini nggak terlalu terkesan nyerang dan treble-nya agak sedikit di smoothing sampai ke upper treble-nya. Di bassnya di sini kan cukup di boosting sampai ke lower mid range-nya di sini ya. Everything's ya warmer sounding. Yes, pastinya itu. Selain kita bahas presentasi dari inner monitor satu ini, buat kalian yang mencari inner monitor bermicin dan juga fun, inner monitor satu ini adalah pilihannya. Untuk timbernya dari inner monitor satu ini menurut saya overall cukup oke ya, cuma kurang di bagian treble-nya aja yang agak sedikit terlalu smooth dan kurang lepas. Untuk soundsetnya sayangnya inner monitor satu ini memang tidak terlalu luas menurut saya, walaupun terbantu oleh bassnya ya, dimana terasa padat ya, tapi ruangnya itu terasa padat banget, tapi memang nggak luas-luas banget, depth-nya juga agak sedikit biasa aja ya, dan juga tinggi yang kurang sih. Untuk detailnya ya oke saja sih, nggak mendem-mendem klub parah-parah banget, nggak, tapi juga nggak detail monster banget sih. Untuk clarity-nya sendiri cukupan ya, walaupun sedikit kurang di bagian treble-nya sih. Selanjutnya kita bahas separasi imaging dan positioning. Separasi dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan cukup decent dalam membagi instrumen dengan instrumen ataupun instrumen dengan vokal ya. Berbicara soal imagingnya dia sendiri, menurut saya sendiri ya agak sedikit kurang kesan layeringnya dengan gambaran middle agak sedikit back row ya. Positioningnya sendiri bisa dikategorikan ya B aja, agak sedikit kurang precise sih menurut saya. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk teknikalitas inner monitor satu ini. Bukan yang jelek-jelek banget, tapi memang arah suaranya seperti itu dan memang ngejar suara yang lebih fun. Oke, kita bandingkan inner monitor satu ini dibandingkan dengan ya gorengan lama ya, IW300. Sebenarnya nggak lama-lama banget sih. Gorengan yang lagi dibanding-bandingkan dua ini, IW300 dan juga Sivga Q. Bagaimana perbandingan keduanya kita bahas aja. Oke, di hadapan kalian ini sudah ada Sivga Q dan juga IW300 ya. Kita bakal lihat dari graf. Apa yang terpampang di graf ini mungkin saya dengarnya bisa beda sensasinya. Jadi ya saya nggak bakal bilang graf ini jadi patokan saya 100% nggak. Mungkin apa yang saya dengerin ini bisa sedikit berbeda. Bisa karena berbagai macam hal. Bisa karena driver yang mengeksekusinya beda. Contoh driver DD bass dan DD BA itu beda. Bisa beda pandangan saya, bisa beda sensasinya, bisa beda gambaran atau persepsi saya juga. Misalkan yang atas ini dieksekusi oleh EST real dan EST abal-abal ya. Iya, bukan abal-abal sih, maksudnya EST yang itulah, maksudnya yang bukan EST
tulen lah. Planar pun demikian, planar yang tulen dan planar yang planar tulen yang full range ya, sama planar tulen yang hanya menghandle bagian treble itu juga beda. Jadi graf ini mungkin harus disesuaikan kembali ya, karena tidak bisa 100% bakal matching apa yang saya, oh bassnya lebih besar, pasti dia lebih besar. Itu belum tentu ya. Kita lihat drivernya apa dulu, apa yang saya dengarkan seperti apa dulu gambarannya. Jadi ini perlu kalian perhatikan juga dan take note juga ya. Oke, bicara soal gambaran yang paling terasa dari menggunakan inner monitor satu ini, yaitu EW300 ini. EW300 ini terasa one step up jika dibandingkan dengan Sivga Q secara overall resolution. Baik itu detail ataupun clarity-nya lebih dapat aja di sini dibandingkan Q ini. Bassnya sendiri sama-sama besar ya, sedikit soft di Q ini dan lebih incisive sedikit bassnya di EW300 ini ya. Mid-nya sendiri menurut saya lebih forward di EW300 dan lebih mundur sedikit di Q ini. Presentasi di Q terasa lebih padat dan smooth ya, lebih masuk ke selera saya untuk bagian mid-nya, dimana di EW300 ini terkesan lebih tipis tapi detail. Overall mid di Q ini juga lebih organik kesannya menurut saya dibandingkan di sini, yang terasa pada saat dengerin Q ini lebih organik jika dibandingkan di sini lebih artificial saat didengerin side by side ya, obeying ya. Maksud obeying ya, itulah istilahnya. Jadi di sini memang kalian bisa lihat aja masih di bawah ya untuk EW300 ini ya, dibandingkan boosting dari Sivga Q. Di sini juga masih ada energinya di bagian presence dan juga treble-nya yang lebih ada energinya di sini ya dibandingkan Sivga Q, dan lebih main ke area sub bass untuk EW300 dibandingkan mid bass untuk Sivga Q ini. Jadi itu perlu kalian perhatikan juga ya. Oke, lanjut ke bagian treble-nya yang seperti yang kita lihat sama-sama, yaitu sesuai dengan pendapat saya juga. Di W300 ini terkesan lebih brighter ya, terkesan lebih agresif juga untuk treble-nya, dimana di Sivga Q ini terkesan lebih smooth dan lebih nyantai dan terkontrol juga di sini. Jadi buat kalian yang memang sensitif mungkin di sini terasa pedas, di sini akan jadi opsi yang lebih menarik. Untuk teknis, soundstage, detail, clarity goes to EW300, dan Q ini menang di bagian timbernya dan enjoyment saat mendengarkan mid section ataupun lagu yang melo-melo sih. Kalau di EW300 memang lebih all rounder menurut saya. Kalau di sini mungkin lebih vokal-vokal yang nyantai-nyantai, melo-melo gitu lebih asik sih. Yaitu sedikit gambaran mengenai dua inner monitor saat ini. Jadi kalau gorengan mana? Dua-dua nih gorengan oke lah, tapi gorengannya berbeda ya. Satu tahu isi, satu ote-ote, atau satu ini mungkin singkong keju dan kawan-kawan ya. Jadi memang berbeda. Kriuknya beda, rasanya beda. Mungkin satu pisang molen, satunya tahu isi. Nah, beda ya. Jadi di situ perlu kalian perhatikan. Apakah saya setuju dengan graf ini? Ya, setuju sih. Cuma pendapat saya sendiri memang di EW300 di red nozzle-nya ini memang lebih brighter, jelas di situ ya. Dan di sini tapi bass-nya ya terasa lebih smooth aja ya. Mungkin tidak bisa digambarkan 100% di graf ini terkesan lebih smooth atau lebih incisive. Itu mungkin nggak bisa digambarkan sih. Tapi ya somehow di sini memang lebih ada energinya juga untuk bagian mid-nya, karena memang lebih ada boostingnya di bagian sini ya. Presence region-nya di situ memberikan clarity juga, lebih forward juga di bagian sini. Oke, that's it. Overall juga ada energi, ada potensi, ada support juga dari bagian treble-nya untuk memberikan dia kesan airy yang lebih baik, detail dan clarity juga yang lebih baik dibandingkan Q ini. Apakah Q jelek? Enggak juga sih, hanya beda selera aja, beda rasa. Selain kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini yang pertama dan terakhir adalah bassnya sedikit bisa bleed ke bagian mid low-nya. Jadi itu sedikit mengganggu buat orang yang sensitif. Untuk pro-nya sendiri dari inner monitor satu ini, aksesorisnya premium ya. Kabel lalu juga case-nya mantap jiwa sih. Pro yang kedua yaitu build quality dari inner monitornya juga mantap jiwa punya ya. Jadi bukan yang kaleng-kaleng terbaik yang pernah saya lihat di angka 1 jutaan. Untuk pro-nya yang terakhir dari inner monitor satu ini yaitu mid section-nya asik banget. Untuk value for money-nya dari inner monitor satu ini di angka 1 jutaan, kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Inner monitor segmented yang asik banget kalau playlistnya mantap, alias sesuai. Kesimpulan, build-nya ganteng, suaranya juga cukup oke lah. Harganya juga masuk akal banget, nggak menguras dompet yang gimana-gimana kan? Bisa lah inner monitor satu ini bersaing di ranah 1 jutaan. Kalau saya mesti milih ya, milih yang ini, Sivga Q atau Sivga Nightingale yang harganya mungkin 2-3 kali lipat, saya milih Q aja sih.
lebih masuk di selera saya juga suaranya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Sivga Q ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Ada pertanyaan seputar ini motor satu ini, feel free aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.